Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal pretest untuk topik 5 Mapel PAI, Modul Profesional PPG Kemenak 2025. Namun sebelum latihan menjawab soalnya, silakan Bapak Ibu Guru siapkan alat tulisnya untuk menjawab soal-soal berikut ini. Bapak Ibu Guru, kita mulai dengan latihan soalnya. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perbankan syariah dalam Islam? A. Sistem perbankan yang mengikuti aturan konvensional dengan tambahan aspek sosial. B. Sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari riba dan transaksi yang dilarang. C. Lembaga yang memberikan pinjaman kepada umat Islam tanpa bunga. D. Perbankan yang memberikan pinjaman berbunga rendah untuk membantu masyarakat miskin. E. Perbankan yang tidak mengikuti aturan ekonomi modern. Silakan Bapak Ibu tentukan jawabannya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 1 adalah B. Sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari riba dan transaksi yang dilarang. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dalam Islam, riba adalah praktik yang diharamkan. Apa yang dimaksud dengan riba? A. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan yang jujur. B. Tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang bersifat eksploitasi dan tidak adil. C. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap warganya. D. Biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah. E. Sumbangan sukarela yang diberikan kepada fakir miskin. Silakan Bapak Ibu tentukan jawaban soal nomor 2. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang bersifat eksploitasi dan tidak adil. Kita lanjutkan soal nomor 3. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat adalah A. Quran Surat An-Nisa ayat 3. B. Quran Surat Al-Baqarah 267. C. Quran Surat At-Taubah 103. D. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. E. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan Bapak Ibu tentukan jawaban soal nomor 3. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kita lanjutkan soal nomor 4. Dalam pemerintahan Islam, setiap rakyat memiliki hak atas keadilan. Hal ini berarti A. Pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan tanpa masukan rakyat. B.
Rakyat hanya berhak mendapatkan bantuan ekonomi. C. Semua rakyat berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Semua keputusan pemerintah harus diikuti tanpa kritik. E. Hak rakyat hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Silakan tentukan jawaban pilihan dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 4 adalah C. Semua rakyat berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kita lanjutkan soal nomor 5. Hana adalah seorang dokter dengan penghasilan bulanan yang stabil. Ia ingin mengeluarkan zakat atas pendapatannya. Dalam Islam, jenis zakat yang dikenakan atas penghasilan profesi disebut titik-titik. A. Zakat tijaroh. B. Zakat fitrah. C. Zakat mal. D. Zakat rikaz. E. Zakat profesi. Silakan tentukan jawaban dari soal nomor 5. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 5 adalah E. Zakat profesi. Kita lanjutkan soal nomor 6. Seorang muslim di suatu negara ingin melakukan pernikahan mut'ah atau nikah kontrak dengan alasan bahwa ia hanya tinggal sementara di tempat tersebut. Bagaimana pandangan mayoritas ulama terhadap praktik ini? A. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. B. Sah dilakukan jika ada akad dan mahar. C. Diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan manusia. D. Dianjurkan untuk menghindari perzinahan. E. Dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru untuk soal nomor 6. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 6 adalah A. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Kita lanjutkan soal nomor 7. Dalam pandangan ulama, tidak semua transaksi yang menghasilkan keuntungan dianggap riba. Salah satu sistem keuangan Islam yang diperbolehkan adalah titik-titik. A. Kredit berbasis riba. B. Deposito dengan bunga berbunga. C. Jual beli dengan akad murabahah. D. Investasi dengan keuntungan tetap. E. Pinjaman dengan bunga rendah. Silakan Bapak Ibu tentukan pilihan jawaban untuk nomor 7. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 7 adalah C. Jual beli dengan akad murabahah. Kita lanjutkan soal nomor 8. Paris adalah seorang pemuda muslim yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Namun, ia merasa belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dalam Islam, bagaimana hukum menikah bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat tetapi belum mampu secara ekonomi? A. Haram menikah tanpa kesiapan ekonomi. B. Sunnah menikah meskipun belum mampu. C. Makruh menikah jika tidak memiliki kesiapan finansial. D. Wajib menikah karena takut terjerumus ke dalam zina. E. Mubah
selama tidak memberatkan dirinya. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru untuk soal nomor 8. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 8 adalah B. Makruh menikah jika tidak memiliki kesiapan finansial. Kita lanjutkan soal nomor 9. Salah satu hak rakyat dalam pemerintahan Islam adalah hak atas partisipasi dalam pemerintahan. Hal ini berarti A. Rakyat harus patuh tanpa mempertanyakan kebijakan pemerintah. B. Rakyat harus selalu mendukung keputusan pemimpin. C. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan. D. Pemerintahan Islam tidak memerlukan partisipasi rakyat. E. Hanya ulama yang boleh memberikan masukan kepada pemimpin. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru untuk soal nomor 9. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 9 adalah C. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan. Kita lanjutkan soal nomor 10. Dalam Islam, mustahik zakat mencakup 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jika seseorang ingin memberikan zakatnya kepada saudaranya yang kaya tetapi memiliki banyak utang, apakah tindakan ini sesuai dengan ketentuan Islam? A. Tidak, karena orang kaya tidak termasuk mustahik zakat. B. Ya, karena saudaranya memiliki beban keuangan. C. Ya, karena utang membuat seseorang berhak menerima zakat. D. Tidak, kecuali jika ia benar-benar tidak mampu membayar utangnya. E. Iya, jika ia berjanji untuk menggunakannya dengan baik. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru untuk soal nomor 10. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 10 adalah A. Tidak, karena orang kaya tidak termasuk mustahik zakat. Bapak Ibu Guru, kita sudah selesai untuk menjawab latihan contoh soal pretest topik 5 modul profesional Mapel PAI PPG Kemenak 2025. Silakan Bapak Ibu Guru tulis di kolom komentar berapa jumlah jawaban yang benar dari Bapak Ibu Guru. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu Guru bisa lancar PPG-nya, akhirnya bisa lulus PPG-nya menjadi guru profesional. Demikianlah video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.